Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, puji Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur untuk setiap pimpinan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami dengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini di dalam Kejadian 22 ayat 2. Saya akan membacakannya kepada kita. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menghalangi hubungan kedekatan kita dengan Tuhan kita? Silakan Bapak Ibu sejenak untuk merenungkan bagian ini. Ayat yang menjadi renungan kita hari ini yang sudah saya bacakan tadi, di dalam Kejadian 22 ayat 2. Konteks sejarah perjanjian lama ini merupakan peristiwa terjadi di puncak ujian yang kita kenal, yaitu Abraham. Allah meminta sesuatu yang paling berharga baginya. Apa itu? Yaitu Ishak, anak perjanjian yang dinantikan selama puluhan tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah catatan yang sangat penting. Allah meminta sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan Abraham. Apa itu? Ishak, anak perjanjian yang dinantikan selama puluhan tahun. Namun, narasi ini bukanlah catatan tentang Tuhan yang menghendaki pengorbanan manusia. Sebaliknya, teks ini mengungkapkan karakter Allah yang justru menolak praktik persembahan anak yang lazim di bangsa-bangsa sekitar ketika itu. Di Gunung Moria, Allah sendiri yang kemudian menyediakan domba jantan, menegaskan prinsip rohani yang kekal. Allah tidak mengambil, melainkan memberi. Yang ia rindukan bukanlah benda atau tindakan ritual, melainkan hati yang rela menyerahkan apa yang paling ia kasihi kepada pemilik segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah Abraham ini dan Ishak adalah bayangan dari rencana keselamatan yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal, Bapa di surga telah menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi dunia. Disalib di Bukit Golgota adalah puncak penyerahan diri ilahi di kayu salib itu. Kristus mengambil setiap belenggu dosa, ketakutan, kesalahan masa lalu, dan keterpisahan kita. Lalu memutuskan semuanya untuk selamanya. Sebagaimana dinubuatkan dalam Mazmur 107 ayat 14. Saya akan membacakan kepada kita. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Kelepasan yang kita rindukan bukanlah hasil dari upaya manusia, melainkan anugerah yang telah diselesaikan oleh Kristus. Setiap ikatan yang terasa berat telah dikalahkan oleh karyanya yang sempurna. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita dengan tenang dan terbuka merenungkan bersama, adakah hal-hal yang secara perlahan membatasi ruang bagi Tuhan dalam rutinitas, pikiran, atau pelayanan kita? Mungkin itu adalah kebiasaan yang menguras waktu, kenangan yang belum dipulihkan, atau bahkan cita-cita dan kerinduan yang tanpa sadar kita letakkan di atas kehendak Tuhan. Ada undangan kasih kepada kita sekalian hari ini. Allah tidak meminta kita melepaskan segala sesuatu karena Ia ingin mengambil kebahagiaan kita, tetapi karena Ia ingin memulihkan keintiman kita kepadanya. Ketika kita belajar meletakkan apa yang kita kasihi di tangannya, kita justru menemukan
bahwa Allah tidak pernah membiarkan tangan kita kosong. Ia mengganti kekhawatiran dengan damai dan keterikatan yang membebani dengan kebebasan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak perlu menunggu hingga diri kita dulu terasa sempurna untuk datang kepada Yesus. Cukuplah dengan kerelaan untuk menyerahkan dan membiarkan anugerah Kristus bekerja, memutus setiap ikatan yang menghalangi persekutuan kita dengan Dia. Mari kita membuka hati bagi kehadirannya hari ini, memohon kelepasan yang telah Ia sediakan dan melangkah dalam ketaatan yang lahir dari kasih, bukan dari beban. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami Bapa, kalau kami sulit untuk melepaskan hal-hal yang mungkin membuat kami jauh daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Kristuslah yang diam di dalam hati, di dalam hidup kami. Bantulah kami Tuhan untuk senantiasa memandang kepada anugerah Tuhan yang luar biasa nyata dalam hidup kami. Dengan demikian kami senantiasa meresponi panggilan Tuhan, kemurahan Allah dengan hidup berdasarkan firman Tuhan setiap hari. Terpujilah Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.